Mohon maaf ya, baru bisa dijadwalkan untuk kuliahnya. Ya, tadi saya udah dihubungi juga sama Ara ya. Betul, dokter. Kita hari ini tentang fisiologi ginjal ya. Kan kelas A ini ya. Yang kemarin kelas B ya. Berapa orang jumlahnya kelas A, Dek? 57 mahasiswa, dokter. 57 ya. Sudah hadir semua ya? Belum semua, dokter. Oke, kita sambil mulai aja ya, kok nanti ya. Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah, dokter. Sudah ya. Ya, kita mulai aja ya, sambil nunggu temennya ya. Jadi hari ini tentang fungsi ginjal ya, secara umum. Adik-adik kan semester 1 ya di FKG ya. Jadi ginjal itu nanti kaitannya adalah ke bagaimana pembuangan zat-zat yang sudah tidak dipakai oleh tubuh ya. Jadi misalnya kalau FKG, misalkan pemberian obat, itu hubungannya nanti ya. Jadi obatnya itu nanti kan dibuang sisanya oleh ginjal, disaring. Sama kayak yang isu yang sekarang lagi naik daunnya, yang mungkin sudah sempat dengar, yang akut kidney injury, yang gagal ginjal pada anak-anak itu, ya nanti hubungannya di sini, di mana di prosesnya di sini yang terganggu. Makanya anak-anak itu tidak kencing, kayak gitu ya. Mungkin disebabkan oleh salah satu bahan di obat itu yang dicurigai. Jadi yang kita bahas sekarang itu ada fungsi utama ginjal, kemudian fungsi nefron, kemudian filtrasi dan pengaturan dari GFR. Proses-proses dari di ginjal itu ada reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Sama peranan hormonalnya ya nanti, sama sarafnya. Oke, kalau anatomi mungkin sudah ya kemarin dengan dokter di bagian anatomi, jadi ini anatomi ginjalnya salah satu ya. Ginjalnya ada bagian terluar itu ada renal cortex, kemudian ada renal medula, ada renal papilla, piramid. Nah, nanti nefron itu dia di renal piramid ini ya tempatnya. Ini jika diperbesar ya, nefron yang tadi sempat saya sebutkan itu unit fungsional dari ginjal. Jadi di sana ada duktus-duktus gitu yang akan menyaring urin atau menyaring darah kita menjadi urin. Ada bagian yang berfungsi untuk menyaring yaitu glomerulus ini. Saya kayaknya matikan videonya ya Dek ya, karena internetnya agak gangguan, agak tidak stabil. Ya. Jadi ini glomerulus yang kayak kapsul ini, nanti darah itu lewat di situ dan disaring. Baru dibawa ke pipa-pipa selanjutnya ini yang warna kuning ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi fungsi utamanya ginjal itu membersihkan tubuh dari sisa hasil pencernaan ya. Dan juga berperan pada kontrol volume dan komposisi cairan tubuh. Nah, ini fungsinya ada di bagian ekskresi, itu yang bagian pembentukan urin ya. Kemudian bagian hormonal, dia menghasilkan hormon-hormon. Salah satunya eritropoietin, kemudian ada renin, bradikinin, dan kallikrein. Dia juga berperan pada regulasi cairan ya di dalam tubuh, regulasi asam basa, elektrolit, dan tekanan darah. Gitu. Kemudian juga berfungsi pada metabolisme vitamin D. Nah, ini nefron yang tadi ya tempat menyaring plasma darah atau menyaring darah nanti menjadi urin. Di jumlahnya pada satu ginjal lumayan banyak ya, 800.000 sampai 1 juta nefron. Jadi dia terdiri dari cortical nefron atau
yang kedua juxtamedullary nephron. Jadi yang letaknya ya, tadi kan ada di renal cortex, dia cortical nephron. Kemudian yang dia di medula, dia namanya juxtamedullary nephron atau medullary nephron. Sama-sama fungsinya untuk menyaring plasma ya. Nah ini dia, terdiri dari apa aja kah nefron itu gitu ya. Terdiri dari yang pertama ada glomerulus ini yang tadi kayak kapsul ini ya, kapsulnya namanya kapsul Bowman. Glomerulus itu adalah kumpulan pembuluh darah di dalamnya yang nanti berfungsi untuk menyaring. Kemudian ada tubulus, ini yang warna kuning ini tubulus ya Dek. Tubulus, nanti tubulus ini ada bagian-bagiannya, ada tubulus proksimal, kemudian tubulus yang melengkung panjang ke bawah namanya loop Henle, dan ada tubulus distal. Nanti dia semua berperan dalam pengeluaran dan penyerapan lagi dari zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Ini lebih rinci lagi ya, nanti bisa dibaca. Oke, jadi pembentukan urin atau pengeluaran dari urin itu ada 3 proses utamanya. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi atau ekskresi. Kalau kita lihat gambar yang di kiri ini ya GF ini adalah glomerular filtration. Jadi disinilah dia terfiltrasi di glomerulus. Kemudian TR ini adalah tubulus reabsorption. Jadi di tubulus ini biasanya terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan. Ini ada zat-zat yang masih diserap. Kemudian ada TS, ini adalah tubulus secretion. Jadi ada zat-zat yang ternyata masih perlu dikeluarkan oleh tubuh di sini. Setelah itu baru nanti di ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran zat dari tubuh keluar. Ya, ini dalam bentuk urin atau kencing. Nah, ini gambar ini menunjukkan urutan prosesnya ya. Misalkan di A ini adalah proses filtrasi. Jadi dia cuma disaring. Keluarlah dia dalam bentuk urin. Yang B ini dia proses filtrasi dan ada reabsorpsinya. Jadi setelah dikeluarkan, setelah disaring di glomerulus ini ya, di kapsula Bowman, ternyata masih ada yang diserap. Kemudian yang C adalah filtrasi dan semuanya diserap lagi. Setelah difiltrasi, lewat tubulus ternyata diambil lagi semuanya ke darah. Nah, kalau yang D ini ada yang difiltrasi dan ada yang ditambahkan zatnya, dikeluarkan lagi ke dalam tubulus atau yang warna kuning ini ya. Jadi menjadilah urin. Ya ini step-stepnya di bagian-bagian dari nefron. Ya di kapsula Bowman-nya atau di glomerulusnya terjadi filtrasi. Jadi filtrasi cuma terjadi di sini ya, jadi ya. Tidak terjadi lagi di tubulusnya. Jadi penyaringannya itu hanya terjadi di glomerulus. Kemudian begitu sampai di tubulus proksimal dia terjadi reabsorpsi. Ya, sebagian besar reabsorpsi dari natrium atau sodium. Kemudian di loop Henle juga terjadi reabsorpsi lagi atau sekresi ya. Nanti setelah di distal juga terjadi reabsorpsi dan sekresi sampai di ductus collectivus. Ya. Nah, ini yang pertama. Proses yang pertama yaitu filtrasi. Ini ya gambar 1 ya. Kalau di gambar sebelahnya itu yang tanda panah 1. Jadi plasma itu datang dari aferen arteriolnya ini, ada arteri masuknya ya ke glomerulus, kemudian disaring di glomerulus. Yang sudah bersih darahnya atau yang sudah melalui penyaringan atau filtrasi itu lewat eferen arteriol. Jadi proses filtrasi itu yang pertama ya. Merembesnya komponen plasma melalui membran kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Setelah itu ke tubulus. Ini filtrasinya ada lajunya, ada kecepatannya gitu ya. Biasanya disebut dengan GFR atau glomerular filtration rate. Rata-rata itu 125 mili per menit atau sehari 180 liter.
Nah, filtrasi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, kenapa bisa terjadi refiltrasi gitu ya. Ada tekanan hidrostatik yang mempengaruhi, pada gambar ini glomerular hydrostatic pressure. Kemudian ada juga, tekanan osmotik yang mempengaruhi ya. Jadi nanti didapatkan net filtration pressure itu adalah dari hydrostatic pressure dikurangi, Bowman capsule pressure dikurangi oncotic pressure. Ya, jadi harus lihat gambarnya ya. Kalau glomerular hydrostatic pressure itu adalah tekanan, hidrostatik, tekanan dari ruangan glomerular ini untuk mengeluarkan dari, plasma atau cairan atau terfiltrasinya plasma ya. Kemudian yang colloid osmotic pressure ini, adalah tekanan oleh plasma itu sendiri. Jadi bukan dari pembuluhnya ya, oleh kandungan dari plasma itu, tekanan osmotik. Kemudian Bowman kapsul ini adalah tekanan dari, kapsul Bowman-nya yang di luar glomerulus. Jadi ketiganya itu berperan dalam GFR. Nah, ini gambarannya ya, net filtration pressure. Jadi rata-ratanya 10 mm Ag ya. Kemudian, terdapat juga faktor lain, ada koefisien filtrasi ya, juga yang mempengaruhi GFR, selain, tekanan-tekanan yang tadi. Jadi ini peningkatan koefisien filtrasi akan meningkatkan GFR. Kemudian peningkatan, Bowman capsule hydrostatic pressure akan menurunkan GFR. Peningkatan glomerular capillary colloid osmotic pressure akan menurunkan GFR gitu ya. Peningkatan, hidrostatic pressure kapilernya akan meningkatkan GFR. Jadi hubungannya ke gambar yang tadi ya. Nah, ini faktor-faktor lain juga yang dapat mempengaruhi dari GFR ya di tabelnya. Nah, ya. Misalnya salah satu ya saya ambil ya, misalkan, Bowman hydrostatic pressure ini ya. Yang kedua, peningkatan tekanan hidrostatik kapsul Bowman ini akan menurunkan GFR. Contohnya yang meningkatkan tekanan kapsul Bowman ini adalah adanya obstruksi, misalnya adanya batu gitu di ginjal ya. Jadi otomatis, menyebabkan, peningkatan pada tubulus-tubulusnya itu juga, sehingga GFR-nya menjadi menurun. Jadi dia susah tersaring. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada juga, selain pengaruh tekanan, ada juga kontrol dari GFR, yang mengontrol terjadinya GFR itu ya. Salah satunya adalah saraf simpatik. Jadi adanya, aktivasi yang kuat dari saraf simpatik ini akan menyebabkan penurunan dari GFR. Karena, eee, terjadinya, terjadi hal tersebut itu karena, arteriol aferen dan eferen dari glomerulus itu dipersarafi oleh, serabut saraf simpatik. Jadi saat dia teraktivasi kuat, dia akan berkonstriksi gitu. Jadi akan menyebabkan, GFR-nya turun gitu karena dia tertekan ya, konstriksi itu dia berkontraksi ya, dia menyempit gitu artinya. Kalau dilatasi dia artinya melebar. Kemudian ada juga hormon-hormon yang berperan dalam GFR itu ya. Ini ada list hormonnya ya, ada norepinefrin, ada epinefrin, ada endotelin, angiotensin, prostaglandin gitu ya. Efeknya ada di sebelahnya pada GFR. Nah, ternyata GFR itu selain dikontrol oleh hormon tadi sama persarafan simpatik, dia bisa autoregulasi atau mengatur dirinya sendiri gitu ya. Mengatur supaya tidak sampai tidak terjadi penyaringan, tidak terjadi GFR sama sekali. Jadi salah satunya ada dua ya, salah satunya respon myogenik. Kemudian yang kedua adalah tubuloglomerular feedback itu namanya ya. Kalau respon myogenik ini respon pembuluh darah ya Adik-adik ya. Simpelnya misalkan terjadi
peregangan gitu dari pembuluh darah yang terlalu kuat. Jadi pembuluh darah sendiri punya refleks atau punya mekanisme untuk mencegah, peregangan itu terlalu kuat, sehingga nanti akan menyebabkan dia menyempit gitu. Jadi kalau misalkan tekanan darah meningkat dan tekanan plasma ke glomerulus meningkat kan terjadi pelebaran tuh pembuluh darahnya. Nah, jika terlalu lebar, pembuluh darah itu punya mekanisme untuk menyetop ya pelebarannya itu. Jadi menyebabkan vasokonstriksi ini atau menyebabkan penyempitan. Jadi dia tidak terlalu meregang. Jadi menjaga GFR-nya itu tetap stabil ya. Kemudian respon yang kedua yaitu tubuloglomerular feedback. Jadi ini peran dari sel yang bernama makula densa ya di sini. Jadi begitu ada kadar natrium gitu ya atau sodium di dalam darah yang tinggi, dia akan melakukan feedback sehingga menyebabkan terjadi proses penyesuaian dari reabsorpsi dan sekresi di tubulus. Kayak gitu. Jadi dia kayak reseptornya ya. Dia mendeteksi oh ternyata natriumnya sedikit nih gitu di urin pada saat lewat. Makula densa ini kan letaknya di tubulus distal ya. Jadi begitu ada urin lewat ke sana, oh natriumnya kadarnya terlalu rendah di urin. Jadi dia membuat feedback supaya dikeluarkan lagi natriumnya ke urin. Atau misalkan terlalu banyak komponen air ya di urin gitu. Jadi nanti diserap lagi dia komponen airnya setelah tubulus distal ini. Itu. Kemudian proses yang kedua ada proses penyerapan ya atau reabsorpsi. Ini gambar 2 ini ya. Jadi seperti tadi yang masih bisa diserap nanti pada proses ini. Ini jalur penyerapannya ya. Jadi dari ini di tubulus ya yang warna kuning, setelah difiltrasi kan dia lewat tubulus. Nanti kalau misalnya dia masih diperlukan, anggaplah 1 natrium ya, nah ternyata dia masih diperlukan oleh tubuh. Jadi dia diserap nanti melalui ini ya, melalui proses 1 dari luminal sel membran, kemudian ke sitosol ke dalam selnya, kemudian ke basolateral membran, baru ke cairan antar sel ya, baru masuk ke plasma atau ke pembuluh darah. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif gitu caranya dia masuk. Kalau yang pasif itu dia melalui celah-celah sel atau bisa masuk dalam sel tanpa energi, tanpa ATP. Kalau dia yang aktif, dia perlu energi gitu ya untuk melalui membran tersebut. Nah ini contohnya ya reabsorpsinya, misalkan H2O. H2O itu air ya, dia bisa melalui proses pasif namanya ya. Kalau air namanya osmosisnya, nama prosesnya disebut osmosis ya. Kemudian yang natrium juga bisa ya direabsorpsi. Biasanya natrium melalui proses aktif nih ya, ada di gambar sebelahnya. Kalau ini merupakan tabel rangkuman ya adik-adik ya. Misalkan air gitu, persentasenya yang difiltrasi sekian. Kemudian yang akan dikeluarkan di urin 1 gitu misalnya ya. Untuk sodium, untuk glukosa ada juga ya. Sini. Nah ini yang tabel 14.3 ini merupakan simpulan dari di setiap tubulus ya. Jadi tubulus itu kan ada beberapa part ya atau beberapa bagian. Jadi ada tubulus proksimal yang di atas, kemudian tubulus distal dan ductus collectivus. Nah, pada tubulus proksimal itu terjadi reabsorpsi apa saja, bisa ini ya dibaca ya ada rangkumannya. Jadi sebagian besar adalah natrium yang setelah difiltrasi itu direabsorpsi lagi di sini. Kemudian juga terjadi reabsorpsi glukosa.
dan asam amino. Ya, kemudian sekresinya apa aja yang terjadi di tubulus proksimal sekresi ini? Hidrogen ya. Kemudian di tubulus distal terjadi reabsorpsi natrium juga, klorida juga gitu ya. Dan terjadi sekresi dari hidrogen dan kalium. Nah, ini yang di masing-masing bagiannya ya. Di proksimal tubulus ini kalau tanda panah yang ke arah luar artinya di reabsorpsi. Kalau tanda panah yang masuk ke dalam selnya ini artinya adalah dikeluarkan ya, disekresi dalam urin. Jadi biasanya obat-obatan itu di sini, organik asid atau basa itu di sini dikeluarkannya ya, di proksimal. Nah, ini di loop Henle sebagian besar menyerap air. Kemudian di tick ascendingnya ternyata ada juga menyerap atau mereabsorpsi zat atau ion-ion yang lain ya, seperti natrium, klorida, kalium, kalsium, itu di sini diserapnya, magnesium. Kemudian di distal tubul itu ada penyerapan natrium, klorida, kalsium, dan magnesium ya. Nah, ini tadi ada makula densa yang feedback tubuloglomerular itu ya. Jadi dia letaknya di sini. Jadi sebegitu reseptornya mendeteksi misalkan natriumnya lebih atau natriumnya kurang. Jadi di lead distal tubul akan terjadi penyesuaian. Misalnya direabsorpsi lagi kah atau disekresi lagi kah gitu ya. Begitu juga di collecting duct juga masih terjadi proses penyerapan ya. Termasuk urea. Nah, ini proses sekresi, itu proses pengeluaran ya. Tadi juga sudah kita singgung ya. Jadi pengeluaran zat dari pembuluh darah ke tubulus atau ke urin. Prosesnya juga sama ya, seperti reabsorpsi tadi, ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi melalui sel pada tubulus tersebut. Jadi kalau sekresi dia kebalik ya, Dek ya. Dari kapiler ke lumen tubulus. Kalau tadi reabsorpsi dari lumen tubulus ke kapiler ya. Beda arahnya aja. Sama juga bisa pasif, bisa melalui celah-celah selnya, bisa aktif menggunakan ATP atau energi. Nah, kalau ekskresi dia adalah proses pengeluaran urin ya, setelah melalui proses yang tadi filtrasi, reabsorpsi dan sekresi gitu ya. Baru diekskresi. Kalau tabel ini menunjukkan grafik ini menunjukkan kandungan senyawa ya pada masing-masing bagian dari nefron. Misalkan di proksimal tubul ternyata ada kandungan senyawa ini sekian ya konsentrasinya. Kalau di loop Henle juga ada, di distal juga ada berapa ini bisa dibaca ya dia. Oke, ternyata reabsorpsi dan sekresi itu juga diatur oleh hormonal dan juga oleh saraf simpatik juga ya. Hormonalnya ini hampir ada beberapa yang mirip dengan hormonal kontrol GFR ya. Dan efeknya sudah ada di sini ya, Dek ya. Bisa dibaca ya. Dan juga peranan dari saraf simpatik. Jadi adanya aktivasi dari saraf simpatik sama ya saraf simpatik akan menurunkan ekskresi dari sodium dan air. Jadi dia menurunkan ekskresi ya, berarti meningkatkan penyerapan ya. Nah, ini adalah alurnya ya, mekanisme neuralnya. Bagaimana peningkatan saraf simpatik itu akan menyebabkan beberapa efek ya, misalkan peningkatan cardiac output, kemudian menyebabkan vasokonstriksi pada aferen arteriol sehingga menurunkan GFR dan menurunkan produksi urin ya. Nah, ini juga sama
feedback mekanisme ya dari kontrol volume darah. Ya, kalau ini merupakan alur dari peran renin, angiotensin, dan aldosteron. Jadi kan dia memiliki peranan ya pada ginjal gitu. Jadi hormon angiotensin ini ya, dia memiliki efek pada beberapa organ sebenarnya selain ginjal ya. Salah satunya juga ginjal. Jadi dia angiotensin 2 ini nanti berefek pada menstimulus aktivitas simpatik. Kemudian juga menyebabkan reabsorpsi natrium klorida pada tubulus ya. Kemudian pada adrenal gland itu memproduksi aldosteron. Pada arteri dia menyebabkan vasokonstriksi ya. Dan pada pituitary gland dia menyebabkan sekresi dari antidiuretik hormon yang akan menyebabkan terjadinya reabsorpsi air ya di tubulus. Jadi kan antidiuretik, jadi dia airnya berkurang. Ya. Ada juga yang disebut yang terakhir ya plasma clearance atau renal clearance sebetulnya disebutnya. Itu merupakan suatu istilah untuk menyebutkan untuk menandakan gitu ya apakah ginjal itu berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi biasanya diukur melalui beberapa zat-zat ya. Salah satunya kreatinin dan inulin biasanya untuk mengestimasi fungsi dari ginjal itu bisa juga. Jadi untuk mengestimasi GFR ya. Jadi biasanya secara klinis dicek dalam darah misalkan berapa kreatininnya gitu, berapa inulinnya. Kalau sesuai dengan kadar normalnya berarti diestimasikan bisa dihitung nilai GFR-nya, diestimasikan oh berarti nilainya normal GFR-nya gitu. Atau menurun ringan, menurun sedang, menurun berat gitu. Jadi nanti menentukan kidney injury status bahwa fisiologi ginjal itu berfungsi secara baik atau tidak. Ya. Nanti ini ada video ya adik-adik ya, bisa ditonton ya sendiri. Ini sebenarnya videonya dari YouTube. Jadi yang satu ini tentang renal clearance, yang dua ini adalah tentang tadi ya reabsorpsi, kemudian sekresi, filtrasi ya. Nanti bisa ditonton ya, karena ada beberapa penjelasan sih di situ ya. Saya coba satu aja ya, putarkan ya, supaya ditonton bersama. Before we were using Monday. Sebentar ya. Saya ulang share screen dulu. Calm our team drowning. Our days used to split between work and managing work. Hello, welcome to Medicine Sorry, Medicine internet Simple. saya. In this video, we're going to learn about the structure and function of a nephron. Nephron is the basic functional unit of the kidneys that consists of a renal corpuscle and the tubule attached to it. The word nephron is derived from the Greek word Sebentar ya, ini kayaknya internetnya tidak mau memutar. Hi everyone, welcome to Bite Size Med. Renal clearance is an incredibly useful tool for describing. Ya, itu tonton yang ini ya. Kelihatan nggak ya? Jadi, saya ulang ya.
Udah terlihat ya? Various clinically important aspects of kidney function. Ini First tentang of all, renal what do we mean by renal clearance ya. clearance? The answer to this might seem straightforward, but the concept of renal clearance is actually a little abstract. To understand renal clearance, remember that an important function of the kidneys is to remove various substances from the body in order to maintain body fluid homeostasis. The definition of renal clearance is the theoretical volume of blood plasma that is completely stripped of a particular substance by the kidneys per unit time. So we aren't describing the amount of a substance removed from the body, but rather a theoretical volume of blood plasma. Because we're referring to a theoretical volume of blood plasma cleared of a substance, the units for renal clearance are usually expressed as milliliters per minute or liters per day. The concept of renal clearance arises from the basic anatomical features of the kidney and fundamental conservation principles. Blood enters the kidneys from the renal artery. This represents the primary input for substances into the kidney. Although substances have a single route into the kidney, there are two routes by which a substance can leave the kidney. The first is by the ureter as urinary excretion. This happens due to kidney filtration and or secretion into the renal tubules. And the second route out of the kidneys is by way of the renal vein. These are the substances that were either not filtered or perhaps they were filtered but then reabsorbed back into circulation. We'll come back to these processes in a moment. So in this example, we have a particular amount of substance X entering the kidney. The amount of substance X is determined in part by the plasma concentration of the substance. If we assume that the kidneys neither produce nor metabolize substance X, then the amount of X leaving the kidneys through the ureter and the renal vein collectively must equal the amount entering the kidneys. You can imagine that the concentration of X in the renal vein is less than the concentration of X in the renal artery. This is because some of the substance entering the kidneys has been excreted into the ureter, thereby diluting the amount of X that's returning to circulation through the renal vein. In contrast, renal clearance assumes that all of substance X that is excreted into the ureter comes entirely from a discrete volume of plasma, such that that fraction of plasma leaving the kidney is entirely devoid of substance X. That is, that fraction of plasma has been completely cleared of substance X. This entails that the remaining unaffected plasma in the renal vein has the same concentration of X as the plasma that's entering through the renal artery. Before introducing the renal clearance equation, let's think about this quantitatively. Say that the concentration of substance X in the renal artery is excreted by the kidneys is 10 milligrams per minute. Theoretically, how much of this blood plasma entering the kidneys would be cleared of substance X per minute? The answer is 10 milliliters per minute. That is, under these conditions, the renal clearance of X would be 10 milliliters per minute. In physical terms, this would mean that once every minute, there would be this 10 milliliter fraction of plasma leaving the kidneys that's completely devoid of substance X. Of course, this doesn't actually happen. Instead, the amount of X removed from the blood would be distributed across the entirety of the blood plasma leaving the kidney during that in the renal vein. Okay, so here's the renal clearance equation. The clearance rate of substance X is equal to the urinary concentration of X in milligrams per milliliter times the rate of urine production in milliliters per minute. These terms are divided by the arterial plasma concentration of X in milligrams per milliliter. This gives us the renal clearance of X in milliliters per minute. Note that collectively, the numerator is the urinary excretion rate in milligrams per minute. Therefore, this equation computes the rate of urinary excretion normalized to the plasma concentration. Let's apply this equation to our previous example. Again, we assume that the arterial plasma concentration of X to be 1 milligram per milliliter. Furthermore, we assume the rate of urinary excretion of X to be 10 milligrams per minute. This could be achieved with a urinary concentration of X of 10 milligrams per milliliter and a urine production rate of 1 milliliter per minute. This equates to a renal clearance rate of X of 10 milliliters per minute. The renal clearance rates of various substances are highly variable, ranging from negligible values approaching 0 to very large values approaching, say, a liter per minute. What determines the renal clearance rate of a given substance? Ultimately, this depends on how that substance is handled by the kidneys.
Hey, how's it going? Nice to meet you. I'm P3. I'm 24. Let's start with the situation where a substance is freely filtered in the glomerulus. Freely filtered meaning that the substance is not impeded by the glomerular filtration barrier, and that the concentration of that substance in the filtrate is approximately equal to the concentration in the blood plasma. So imagine a substance freely filtered, but once filtered, it is neither reabsorbed nor secreted. This means that the amount of the substance that is excreted, its urinary excretion rate, is determined by the amount that is filtered per unit time. The clearance rate of this substance will be some medium or intermediate value. This scenario where the substance is freely filtered and neither reabsorbed nor secreted has additional significance that we'll come back to in a moment. Now let's imagine a scenario where a substance is freely filtered, but is subjected to extensive reabsorption mechanisms such that the amount excreted is far less than the amount filtered. An example of this would be glucose, which is extensively reabsorbed in the proximal tubule. In this case, the renal clearance rate would be relatively low. In the case of glucose specifically, the renal clearance rate is essentially zero at normal physiological concentrations of glucose. Conversely, imagine a scenario where a substance is not only freely filtered, but there are extensive secretion mechanisms that move an additional amount of that substance from the peritubular capillaries into the tubular lumen. An example of this would be para-aminohippuric acid, or PAH, an organic anion which is extensively secreted into the proximal tubule. In this case, the amount excreted would be far greater than the amount filtered. Therefore, the renal clearance would be relatively high. So the renal clearance rate can be used to characterize how a substance is being handled by the kidneys. This has important physiological and clinical utilities. Perhaps more importantly, though, the clearance rates of various substances can be used to describe important physiological parameters of kidney function. Specifically, the clearance rates of certain substances can report the glomerular filtration rate, or GFR, which is the volume of fluid filtered by the kidneys per unit time. And the clearance rates of other substances can report the renal plasma flow, RPF, or the volume of blood plasma perfusing the kidneys per unit time. In order to understand this, let's go back to the scenario where a substance is freely filtered and neither reabsorbed nor secreted. This is where the amount of substance that's excreted is equal to the amount that's filtered. Let's formalize this a bit more. The amount that is filtered per unit time is called the filtered load, usually expressed in milligrams per minute. The filtered load of substance X is the product of the plasma concentration of X and the GFR. Remember, when a substance is freely filtered and neither reabsorbed nor secreted, that means that the amount filtered, that filtered load, is equal to the urinary excretion rate. If we rearrange this expression and solve for GFR, we can see that GFR is equal to the renal clearance of substance X. Note, this is only true if substance X is freely filtered and neither reabsorbed nor secreted, such that the filtered load equals the urinary rate of excretion. So what are examples of substances that fit these criteria? The two most commonly described substances are inulin, a plant polysaccharide, and creatinine, a metabolite of muscle creatine. This means that if you measure the renal clearance rates of either of these two substances, or any substance that is freely filtered and neither reabsorbed nor secreted, their renal clearance rate is the GFR. That is the volume of fluid that's filtered by the kidneys per unit of time. Pretty cool. But wait, there's